Hello everyone, welcome again in our English class today. It's nice to meet you all again, and today in our English class we are going to talk about biography text, the last material for 11th grade students of SMK. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan kalian dalam kelas bahasa Inggris kita kali ini. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai teks biografi bagian pertama, yaitu materi bahasa Inggris untuk siswa kelas 11 SMK. I'm going to share the screen now and we can just start to talk about the biography text. Okay, so we are going to talk about biography text, and as usual, there are three points that we are going to talk about today. We are going to try to understand the definition, social function, and generic structure of a biography text. Now, we start by looking at the definition of biography text. Kita akan mulai dengan definisi yang pertama. Biography text is a detailed description or account of a person's life. So to make it easy, teks biografi itu adalah deskripsi atau gambaran secara detail, secara rinci tentang hidup dari seseorang. The second point is, it entails more than basic facts like education, work, relationship, and death. A biography also portrays a subject's experience of these events. Jadi biografi teks itu dia membawakan atau menampilkan lebih dari sekedar fakta-fakta dasar tentang pendidikan, pekerjaan, hubungan-hubungan yang dibangun, dan kematian dari seseorang. Sebuah biografi itu tentu saja lebih kepada memotret atau menampilkan bagaimana pengalaman orang yang disampaikan atau diceritakan di dalam teks tersebut terhadap event-event atau bagian-bagian daripada kehidupannya. Now, a biography may include three things, ya. So when you read a biography, you can encounter these 3 points. Jadi kita akan lihat ada 3 hal penting yang biasanya disampaikan dalam sebuah biografi. The first one, a biography presents a subject's life story. Seperti di dalam definisi tadi, bahwa biografi itu menampilkan kehidupan atau cerita hidup dari tokoh yang digambarkan. The second point, highlighting various aspects of subject's life, including intimate details of experience. Jadi di dalam sebuah biografi teks, biasanya kita bisa menemukan event atau subjek-subjek yang bermacam-macam dari hidup seseorang yang kemudian ditampilkan. Termasuk juga pengalaman dari orang yang digambarkan dalam teks biografi itu secara rinci disampaikan di dalam teks biografi. And the third and final point is a biography may include analysis of the subject's personality. So biography text is not just telling us about the story, but oftentimes a biography text can also analyze the subject's personality. Jadi sebuah biografi itu tidak saja menampilkan jalan cerita hidup dari seseorang, tetapi juga bisa terkandung di dalamnya analisis dari kepribadian tokoh atau orang yang digambarkan dalam teks tersebut. The next one is the social function of biography text. In this particular lesson, the social function of the biography text is to inform life stories of famous people and to write a short biography.
Jadi fungsi sosialnya adalah untuk menginformasikan cerita hidup dari orang-orang yang terkenal dan juga untuk kita dapat menuliskan sebuah biografi yang singkat. Okay, so when you want to make a biography, sometimes you will have to do the research by using books, but also you can interview the subjects that you want to describe in your biography text. Jadi kalau kita mau membuat sebuah biografi tentang seseorang, kita bisa saja mendapatkannya dengan studi kepustakaan, tetapi kita juga bisa memberikan atau mengatur sesi wawancara dengan orang yang ingin kita tuliskan biografinya dalam interview questions. Jadi biography interview questions, good interview questions designed to spark forgotten memories and help you produce interesting and memorable biographies. Jadi sebuah pertanyaan wawancara yang baik itu biasanya dirancang untuk spark atau memicu memori atau kenangan yang telah terlupakan dan membantu Anda menghasilkan sebuah biografi yang menarik dan juga memorable, yang bagus dan dapat dikenang. So good questions are one of the core elements of a successful biography. Dengan demikian, pertanyaan yang baik adalah salah satu elemen penting untuk membuat sebuah biografi yang sukses atau yang berhasil. Now here are some points that usually an interviewer who wants to write down a biography ask the subject of the story. Jadi ini ada 8 points yang biasanya diajukan sebagai topik bahasan dalam kehidupan seseorang yang biasanya pertanyaan-pertanyaan wawancara itu dibangun di dalam ruang lingkup 8 topik ini. So the first one is early childhood, the second high school, the third college, fourth career, the fifth family, the sixth love, the seventh politics, and the eighth and the last one is general questions. So we are going to look closer to each subject and samples of questions that you can use when you want to ask a person some information that will help you to write down your biography text. Jadi kita akan lihat masing-masing 8 topik ini dan beberapa pertanyaan yang dapat Anda gunakan untuk menanyakan subjek yang akan Anda jadikan sebagai topik untuk menulis teks biografi Anda. Let's start first by looking at some questions for early childhood. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan untuk masa kecil atau masa awal kehidupan. When and where you were born? Who was the most influential person to you as a child? Did you have any pets as a child? What kind? What was your favorite game? Did you have any nicknames? What were you most afraid of as a child? So those are some questions that you can ask to find out the information about early childhood. Jadi misalnya, kapan dan di mana Anda dilahirkan, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda sebagai seorang anak, apakah Anda memiliki hewan peliharaan jenis apa yang Anda miliki, apa permainan favorit Anda, apakah Anda memiliki nama panggilan, apa yang paling Anda takuti sebagai seorang anak. The next topic is about high school. And here are some questions that you can use when you want to ask about this period of life. The first one is, who was your best friend? Are you still in touch with them? What was your favorite subject to study? What was
your favorite sport? Is there a teacher that you remember having been particularly influential? How would you describe yourself as a student, both socially and academically? What did you like most about school? List. What sort of extracurricular activities did you participate in as a teen? Did you have a teen idol? If so, who was it? And how did they spark your interest? What was your favorite music or band or dance in high school? Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang bisa Anda ajukan untuk membicarakan mengenai masa-masa high school. Sebagai contoh, saya akan bahas saja. Yang pertama, siapa sahabat terbaik Anda? Apakah masih tetap menghubungi atau berhubungan dengan sahabat tersebut? Kemudian, apa mata pelajaran yang sangat menarik untuk Anda pelajari? Apa olahraga yang Anda sukai? Apakah ada guru yang Anda ingat yang memiliki pengaruh tertentu? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sendiri sebagai seorang siswa, baik secara sosial maupun secara akademis? Apa yang Anda suka tentang sekolah? Apa yang tidak Anda sukai dari sekolah? Apa ekstrakurikuler tertentu yang Anda berpartisipasi sebagai seorang remaja? Apakah Anda memiliki idola remaja? Jika demikian, siapa dia dan bagaimana mereka memantik atau meningkatkan atau mendorong rasa ketertarikan Anda? Siapa musik favorit Anda? Apa musik favorit Anda? Apa band favorit atau dance favorit di masa high school? And then the third one is about the period of college. Did you attend college? If so, which one? If not, why? What are your memorable college moments? Who was your most memorable roommate? Why did you decide to attend college? What subject or subjects did you study and why? Did you get a degree? In what? Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi mengenai masa-masa perkuliahan. Pertanyaan yang pertama untuk mengawali misalnya, apakah Anda mengikuti perkuliahan atau apakah Anda mengikuti pendidikan tinggi? Jika demikian, pendidikan tinggi yang mana? Jika tidak, mengapa demikian? Kemudian, apa kenangan paling teringat dari masa-masa berkuliah? Siapa teman sekamar yang paling kamu ingat? Kemudian, apa yang mengapa kamu memutuskan untuk mengikuti perkuliahan di situ? Mata kuliah apa yang kamu pelajari dan mengapa? Apakah Anda mendapatkan gelar dari perkuliahan tersebut dalam bidang apa? The fourth one is about career. Now, career have some questions too that you can ask. For the first one, what was your first job? Apa pekerjaan pertama Anda? What was your best job? Apa pekerjaan terbaik Anda? What was your worst job? Apa pekerjaan terburuk Anda? Who was the biggest influence in your career? Siapa yang menjadi orang yang berpengaruh besar dalam karir Anda? The next one is about family. Here are some questions. Do you have children? If so, how many and what age and gender are they? Apakah Anda punya anak-anak? Jika memang punya, berapa banyak dan apa usia maupun jenis kelamin mereka? What is your goal as a parent? Apa tujuan Anda sebagai seorang tua? Kemudian, what does the word family mean to you? Apa makna kata keluarga bagi Anda? How would your children describe you as a parent? Bagaimana anak-anak Anda menggambarkan Anda sebagai orang tua? How do you describe yourself as a parent? Bagaimana Anda sendiri menggambarkan diri Anda sebagai orang tua? In what ways have your parents influenced you the most? Dalam cara apakah orang tua Anda mempengaruhi Anda?
What is your relationship with your parents like today? Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda saat ini? Do you have siblings? How many? Are they older or younger? Apakah Anda punya saudara sekandung? Berapa banyak? Apakah saudara tersebut lebih tua atau lebih muda? Who are you closest in your family? Siapa orang terdekat Anda dalam keluarga Anda? Who do you admire most in your family and why? Siapa yang Anda kagumi, yang paling Anda kagumi dalam keluarga Anda dan mengapa? Have you lost any family members to death? Apakah Anda pernah kehilangan salah seorang anggota keluarga karena kematian? The next one is about love. Now, here are some questions that you can ask related to this topic. Who was your first love? Siapa cinta pertama Anda? Have you had your heart broken? Pernah patah hati? Have you broken any hearts? Pernah mematahkan hati orang lain? Have you ever been married? To whom and for how long? Pernahkah Anda menikah? Kepada siapa dan berapa lama? How did you and your spouse first meet? Bagaimana Anda dan pasangan pertama kali bertemu? Do you believe in love at first sight? Apakah Anda percaya cinta pada pandangan pertama? What was the most special way you've shown someone that you love them? Apa cara yang khusus yang biasanya Anda gunakan untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda mencintainya? What was the most special way you've been shown your love? Adakah cara-cara tertentu yang pernah Anda alami ketika seseorang yang menunjukkan kepada Anda bahwa dia mencintai Anda? The seventh topic is about politics or history. And here are some questions about it. What do you consider to be the most significant political event that has occurred during your life? Apa yang menurut Anda peristiwa politik yang paling signifikan atau yang paling berpengaruh yang terjadi selama masa hidup Anda? Which political figure do you most admire? Tokoh politik siapakah yang paling Anda kagumi? Other than the present, which historical era would you like to have lived in? Selain pada masa kini, pada masa bersejarah apakah yang menurut Anda ingin Anda hidup pada masa itu? What do you consider to be the most important war fought during your lifetime in all of history? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan politics and history. The last one is general questions. So in general questions you may ask, what is your definition of happiness? Apa definisi Anda tentang kebahagiaan? What is the funniest things that's ever happened to you? Apa hal paling lucu yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda? What is your happiest memory? Apa kenangan terbahagia Anda? Who is your biggest fan? Siapa fan terbesar Anda? What do you like to do in your spare time? Apa yang suka Anda lakukan pada waktu luang Anda? What is your most embarrassing moment? Apa momen paling memalukan dalam hidup Anda? If you could possess one superhuman power, what will it be? Kalau misalnya Anda bisa memiliki satu kekuatan superhuman, kira-kira apa yang ingin Anda kuasai? What is your greatest fear? Apa ketakutan terbesar Anda? What is your greatest hope? Apa harapan terbesar Anda? So those are just a few questions that you can ask related to these 8 topics of biography, and by using the answers of these questions, you may build or write your biography text to describe the persons to your reader or your audience. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan dalam
8 ruang lingkup untuk menanyakan kepada subjek atau tokoh yang ingin Anda interview untuk membentuk cerita biografi mereka. Tentunya masih ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa dihasilkan dengan topik-topik yang lain tergantung dari seberapa ingin Anda menuliskan secara detail cerita hidup dari orang yang Anda gambarkan dalam teks biografi tersebut. Now here is a simple example of biography text about our former Marine and Fishery Affairs Ministry, Mrs. Susi Pujiastuti. Jadi ini adalah salah satu contoh teks dari biografi teks tentang Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan kita yang pernah menjabat sebagai salah satu menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo. So here you can see that it is only consists of 3 paragraphs, and it doesn't cover all the stages of her life, but it gives you some information, some important information that you can use when you want to know Mrs. Susi Pujiastuti better. Jadi ini ada 3 paragraf saja dari biografi teksnya, sangat pendek, tidak menceritakan keseluruhan rangkaian kehidupannya, tetapi paling tidak di dalamnya itu ada beberapa informasi dan juga rangkaian fase dalam kehidupannya yang dilalui oleh Ibu Susi Pujiastuti dalam menjalani baik kehidupan pribadinya tetapi terlebih lagi kehidupan profesionalnya. So, this is the end of our first part of biography text. Hopefully you can understand what I am talking about here about biography text, and hopefully you can also have the at least short impression of how to build a biography text by using some questions and answers to build your text. Jadi demikianlah hasil pembahasan kita untuk bagian pertama dari biografi teks ini. Mudah-mudahan sudah ada gambaran bagi kalian untuk membuat sebuah teks biografi yang baik dan juga beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk menghasilkan sebuah teks biografi. Thank you very much for your attention. Goodbye everyone and see you in our next topic. Bye.